Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Purbalkis Safralinata dengan NIM 241153009. Jadi pada video ini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi aplikasi yang saya buat ini bernama Home Care Service, yaitu aplikasi desktop berbasis Java yang digunakan untuk melakukan pemesanan layanan jasa rumah tangga seperti cleaning service, laundry pickup, ataupun repair service. Nah, aplikasi ini dirancang menggunakan konsep OOP dan dilengkapi dengan antarmuka grafis menggunakan Java Swing serta terhubung dengan database MySQL untuk menyimpan data. Nah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pemesanan layanan rumah tangga, mengelola data booking secara terstruktur, serta menerapkan konsep OOP dalam sebuah aplikasi nyata. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat melakukan booking, melakukan pembayaran, serta melihat dan mengelola riwayat booking dengan lebih mudah dan juga terorganisir. Nah, aplikasi ini dibangun dengan struktur yang terpisah antar tampilan, logika, dan juga pengelolaan datanya. Nah, secara umum, struktur aplikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian GUI layer. Di sini berisi tampilan antarmuka pengguna seperti booking frame, login history, main menu, payment, dan juga booking history frame. Lalu juga ada bagian model. Di sini dia mempresentasikan data seperti data user, data booking, dan juga data service. Lalu juga ada layer DAO. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengelola komunikasi dengan database dan juga operasi CRUD nantinya. Lalu di sini juga ada manager layer. Nah, ini dia berfungsi sebagai menangani proses login dan juga sesi pengguna nantinya. Nah, aplikasi ini juga menggunakan database MySQL yang dijalankan melalui XMPP. Nah, database ini tuh nanti digunakan untuk menyimpan data pengguna, data booking, dan juga data pembayarannya. Nah, jadi ada tabel utama di sini, lalu ada tabel booking, di sini berfungsi sebagai menyimpan data booking, lalu ada tabel payments, berfungsi sebagai menyimpan data pembayaran, lalu juga ada tabel users, yang untuk menyimpan data user nantinya. Nah, akses database ini dilakukan menggunakan JDBC dan dikelola melalui kelas DAO, sehingga proses query SQL-nya itu tidak langsung ditulis di dalam GUI. Nah, langsung saja kita masuk ke demo aplikasinya. Kita jalankan aplikasinya di kelas main. Nah, saat di tahap ini, pengguna itu akan diminta melakukan login dengan memasukkan username dan juga password. Nah, proses loginnya ini dikelola oleh kelas out manager tadi yang menerapkan singleton pattern untuk memastikan hanya ada satu user yang aktif dalam satu sesi aplikasi. Nah, jadi konsep encapsulation diterapkan dengan menyembunyikan data user dan hanya mengaksesnya melalui metode yang tersedia. Jadi kita masukkan username-nya di sini Balkis, lalu password-nya sesuai dengan yang sudah ada di data users pada MySQL tadi. Nah, setelah loginnya ini berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu utamanya. Nah, menu ini berfungsi sebagai navigasi utama untuk mengakses fitur booking, booking history, ataupun logout dari aplikasi. Lalu kita coba untuk klik halaman booking. Nah, pada halaman ini atau halaman booking, pengguna dapat memilih jenis layanan dan juga providernya. Nah, jenis layanan ini diimplementasikan menggunakan abstract class service yang kemudian diturunkan ke beberapa subclass. Di sini ada subclass cleaning service, ada subclass laundry pickup service, dan juga repair service. Nah, meskipun menggunakan satu tipe data service, sistem dapat menjalankan perilaku yang berbeda melalui metode calculate price yang merupakan penerapan dari polymorphism. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memilih service yang repair service dan providernya. Di sini kita juga bisa memilih. Di sini kita memilih misalkannya City. Nah, lanjut kita ke payment. Nah, setelah bookingnya itu kita buat, pengguna di sini diarahkan ke halaman payment atau pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini menggunakan abstract class payment yang memiliki beberapa implementasi seperti pembayaran cash ataupun secara wallet. Nah, di sini jika pembayaran menggunakan wallet dan saldonya itu tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan gagal. Nah, seperti ini karena sebelumnya pada database user, pengguna itu sudah memasukkan walletnya masing-masing. Tadi
sebagai contoh, sebagai user Balkis, dia terdapat walletnya itu sebesar 50.000, sedangkan harga untuk booking yang repair service tadi itu harganya adalah 100.000, otomatis walletnya itu tidak mencukupi. Maka dari itu tadi terdapat notifikasi bahwa pembayarannya itu gagal atau fail. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan metode pembayaran seperti cash. Nah, jika cash itu akan selalu berhasil karena pembayarannya itu dilakukan ketika providernya itu sudah sampai di rumah dari customer atau pelanggan. Di sini kita pencet bayar. Nah, pembayarannya sukses. Nah, selanjutnya kita akan membuka halaman dari booking history. Nah, halaman booking history ini dia akan menampilkan seluruh data booking yang pernah dibuat oleh pengguna. Nah, fitur ini dia menerapkan CRUD, di mana create-nya itu diterapkan saat booking tadi dibuat, sedangkan rate-nya itu diterapkan saat menampilkan booking history ini yang saat ini kita lakukan. Lalu update-nya itu dilakukan ketika wallet dari user ini berkurang saat dia sudah berhasil melakukan pembayaran jika dia melakukan pembayaran menggunakan metode wallet. Nah, sedangkan delete itu digunakan saat pengguna membatalkan booking. Misalkan kita akan membatalkan booking terakhir kali kita buat, yaitu dengan ID 16, kita bisa langsung menekan button batalkan booking. Di sini ada notifikasi untuk validasi, yakin ingin membatalkan booking, lalu kita pencet yes. Nah, booking berhasil dibatalkan. Itu booking dengan ID 16 tadi sudah tidak ada lagi di booking history. Nah, operasi CRUD ini dijalankan melalui kelas booking DAO yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan juga database. Nah, sudah. Mungkin demikian demo aplikasi dari home care service ini saya lakukan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.